Ya. Yang pertama tentang RPP, kemudian yang kedua tentang PTK, yang ketiga tentang video pembelajaran. Ini beberapa catatan saya setelah saya melihat beberapa kumpulan tugas. Yang pertama, di RPP itu masih banyak sekali yang tidak jelas ya, antara metode, pendekatan, dan strategi. Ada pendekatan, ada metode, ada strategi. Strategi. Pendekatan itu jauh lebih luas Bapak Ibu. Jadi yang paling luas itu pendekatan, kemudian metode lebih sempit, strategi itu lebih kecil lagi, teknis itu lebih kecil lagi. Pendekatan apa? Collaborative learning, pendekatan active learning, pendekatan problem based learning, itu pendekatan. Nah, metode itu ada metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan lain-lain itu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ketika memunculkan suatu metode tertentu, coba dicek dulu metode itu namanya apa, langkah-langkahnya apa, jelas. Sehingga kadang-kadang ya, karena saya melihat ada bermacam-macam itu yang Bapak Ibu cantumkan. Saya tidak tahu apakah itu browsing dari net ataukah Bapak Ibu dari sendiri atau Bapak Ibu dari mana gitu. Jadi pendekatan itu lebih luas cakupannya. Ya. Contohnya, sekarang itu pemerintah di dalam menyelesaikan masalah COVID ada beberapa pendekatan. Satu ini saya contohkan bedanya pendekatan dan metode. Pendekatan, contohnya pendekatan religius dan pendekatan birokratik. Misalnya, ini ilustrasi nanti silakan dialihkan ke pembelajaran. Pendekatan religius, yang kedua pendekatan birokratik. Itu pendekatannya. Nah, bagaimana strateginya dengan pendekatan birokratik? Misalnya, membuat surat-surat edaran kepada kantor-kantor bahwa COVID ini harus WFH, ada surat edaran. Kalau pendekatan religius, bagaimana tekniknya? Pendekatan religius itu ditempuh dengan cara apa? Melibatkan tokoh-tokoh agama di dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Tapi pendekatannya religius. Yang satu tadi pendekatannya birokratik. Itu. Nah, kalau Bapak Ibu pendekatan pembelajaran, pendekatan kolaboratif learning, maka bagaimana di dalam mengajar itu banyak dikembangkan kerjasama kayak gitu-gitu, kerjasama antar anak yang satu dengan yang lainnya. Metodenya bisa apa? Diskusi bisa, penugasan bisa juga. Itu. Jadi pendekatan lebih luas cakupannya daripada metode. Strategi lebih teknis lagi. Diskusi agar bisa lancar, bagaimana strategi guru di dalam mengatur diskusi. Misalnya begitu. Penugasan, bagaimana strategi guru yang ditempuh agar penugasan bisa sukses dengan pendekatan kolaboratif tadi. Itu pendekatan metode strategi. Coba nanti Bapak Ibu baca-baca lagi di bawahnya referensi, saya kira, sehingga nanti bisa membedakan antara pendekatan strategi dan metode. Pendekatan saintifik itu pendekatan itu. Apa metodenya? Ya bisa bermacam-macam, eksperimen bisa, dengan tanya jawab juga bisa. Itu. Kemudian media, alat, dan sumber. Nah, media, alat, dan sumber. Apa bedanya media, alat, dan sumber itu? Apa Bapak Ibu? Bedanya media dan alat apa? Udah pernah kita singgung kemarin kayaknya. Media. Kalau media, sesuatu itu ada pesan-pesan nilai edukasinya. Kalau alat itu tidak ada pesan-pesan edukasinya, hanya kita gunakan untuk praktis di dalam pembelajaran. Kalau sumber itu dari mana materi itu kita mengambil. Itu. Nah, karena di beberapa RPP ada yang masih mencantumkan antara media dan sumber masih dicampurkan. Jadi kalau media itu ada pesan-pesan pembelajarannya. Bapak Ibu membawa peta dipajang ada pesan-pesan nilai edukasi di sana. Tapi ini alat nggak ada. Bapak Ibu nulis pakai kapur, penggaris, papan tulis itu alat. Itu tidak ada pesan edukasi yang mau kita sampaikan melalui alat-alat itu. Spidol itu alat. LCD itu alat. PowerPoint itu medianya. Ya, jadi bedakan alat dan media. Sumber itu bukunya dari mana kita mengambil materi. Ya,
Itu media dan alat. Jadi kalau media, sesuatu itu yang kita bawa ada pesan-pesan nilai edukasinya. Kalau alat itu tidak ada pesan nilai edukasinya. Ya, contohnya media itu peta, globe, misalnya peta konsep itu media, boneka untuk perawatan jenazah, misalnya itu media, miniatur Ka'bah itu media. Tapi kalau alat itu pensil, kapur, penggaris, papan tulis, kemudian apa LCD itu masuk alat, tapi pesan PowerPoint-nya itu masuk media. Sumber itu buku ajar, jurnal, majalah, itu sumber. Nah, karena ada beberapa yang masih keliru menempatkan antara media, alat, dan sumber. Alat yang lazim dipakai nggak usah ditulis, kapur, papan tulis, video itu nggak perlu. Nah, alat itu nggak perlu. Yang penting adalah media dan sumber yang paling pokok sebetulnya. Ya. Kemudian di kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti itu isinya di samping Bapak Ibu ada tuntutan kemampuan abad 21, communication, ada collaboration dan seterusnya. Maka Bapak Ibu pendekatan saintifik juga kalau ditutup juga masuk di situ, ada 5 langkah, ada observing, ada questioning, ada experimenting, ada associating dan ada communicating, itu juga masuk. Kemudian penjabaran metode dan pendekatan yang dipilih. Jadi di kegiatan inti itu terlihat. Kalau di atas tadi Bapak mencantumkan 3 metode, maka bisa dilacak di kegiatan inti harus 3 itu terpraktekkan. Misalnya di metode di sana mencantumkan metode tanya jawab, diskusi dan jigsaw. Maka prakteknya bisa dilacak di kegiatan inti, di mana kegiatan jigsaw-nya, di mana tanya jawabnya, di mana kegiatan diskusinya, bisa dilacak di sana. Nah, jadi RPP itu merupakan rangkaian cerita yang urut dari atas sampai bawah, yang kalau dilacak itu saling nyambung, saling terkait. Itu. Kemudian jenis evaluasi, maka sesuaikan dengan kompetensi yang mau diukur. Apakah indikator lebih condong kepada aspek kognitif? Oh, berarti tesnya yang cocok adalah pakai ini. Apakah indikator lebih kuat pada aspek psikomotorik? Oh, berarti tesnya nanti pakai tes yang seperti ini. Apakah indikator lebih kuat kepada aspek afektif? Oh, berarti tesnya nanti pakai ini. Sehingga alat ukurnya betul-betul valid, bisa mengukur yang diukur. Itu. Kalau sikap pakai observasi, misalnya kayak gitu-gitu. Kemudian kalau psikomotorik pakai tes praktek. Kalau kognitif lebih cocok pakai tes tulis. Gitu. Jadi pengetahuan itu nggak bisa diobservasi. Kita nggak bisa melihat anak, kemudian kita nilai, oh anak ini pinter, ini 7, 8, nggak bisa. Ada yang pakai observasi untuk menilai kognitif itu kurang cocok kayaknya. Observasi cocoknya untuk menilai sikap atau afektif. Kalau kognitif cocoknya pakai tes tulis dengan berbagai varian jenisnya itu. Kalau psikomotorik itu pakai tes praktek. Contoh ada indikator berbunyi siswa dapat membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, itu berarti psikomotorik. Berarti nanti tesnya praktek. Itu. Ini di evaluasi masih ada, saya menemukan masih ada yang kurang pas. Nah, rumusan tujuan masih ada yang belum memasukkan unsur ABCD. Tolong Bapak Ibu perhatikan betul. ABCD audience, behavior, condition, dan degree harus masuk di rumusan tujuan. Saya sudah bilang berkali-kali, tapi masih ada yang belum memasukkan itu. Tolong sebelum UKIN itu sudah beres yang gitu-gitu. Saya kira nggak susah lah. Nah, C melalui apa? Ya metode dipilih itu apa tadi? Melalui diskusi, melalui tanya jawab, melalui penugasan, melalui apa? Penayangan video, siswa dapat bla bla bla. Tolong itu jangan sampai ada yang kurang lagi rumusan tujuan. Nah, apa bedanya rumusan tujuan dan indikator? Kalau indikator lebih menekankan pada behaviornya saja, tapi tujuan itu komplit ada rumusan yang mengandung unsur ABCD tadi. Dan ingat, satu indikator itu harapannya mengandung satu behavior. Itu satu behavior, jangan banyak behavior. Siswa dapat menjelaskan, misalnya manfaat apa dan apa, lebih baik dipecah. Jadi satu indikator, satu tuntutan kemampuan. Jadi 3 nggak apa-apa, jadi 5 nggak apa-apa, jadi 6 nggak apa-apa. Jadi 7 nggak apa-apa, tapi itu lebih detail, lebih rinci. Itu. Jadi satu indikator atau satu tujuan mengandung satu behavior atau tuntutan perilaku. Itu. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan RPP, saya kira Bapak Ibu mohon dicermati lagi. Jadi pendekatan metode coba pastikan lagi, baca benar pendekatan itu apa, metode itu apa. Kemudian media, alat, dan sumber dipastikan media itu adalah yang kita cantumkan, yang penting adalah media yang paling penting sebetulnya. Dan sumber.
Kemudian kegiatan inti penjabarannya merupakan paparan dari metode atau pendekatan yang kita pilih, prakteknya kayak apa, itu bisa dilacak di kegiatan inti. Kemudian jenis evaluasi tolong dicek lagi, disesuaikan, dipastikan. Kalau kognitif pakai tes tulis, kalau sikap pakai observasi, kalau keterampilan pakai tes praktek atau tes perbuatan. Atau unjuk kerja bisa juga sekarang istilahnya. Kemudian PTK. Nah, PTK itu Bapak Ibu baru diminta untuk menulis proposal. Yang pertama itu proposal, nanti baru pada siklus yang berikutnya baru suruh melakukan PTK. Nah, proposal itu baru usulan, belum laporan penelitian. Itu loh, belum laporan penelitian. Dan jangan lupa proposal itu dikasih judul, ada yang tidak ada judulnya. Upaya peningkatan hasil belajar bla 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 sesuai dengan RPP Bapak Ibu, sesuaikan dengan itu aja nggak apa-apa. Ya, jadi buat proposal bukan laporan. Laporan nanti di akhir baru Bapak Ibu bikin laporan PTK. Nah, di PTK ada beberapa yang mencantumkan prasiklus. Nah, di prasiklus Bapak Ibu tidak perlu melakukan treatment, cukup melihat nilai dari gurunya saja. Itu gampang, prasiklus. Apa? Mempelajari nilai dokumen leger nilai dari guru. Berapa persen yang belum tuntas, berapa yang sudah tuntas. Ketika yang belum tuntas lebih banyak, itu layak kita angkat jadi PTK. Itu. Jadi prasiklus melihat nilai di dokumen guru. Bisa juga prasiklus itu melihat guru ngajar, observasi. Jadi Bapak Ibu prasiklus tidak perlu ngajar dengan metode lama. Karena apa? Karena kita sudah tahu persoalannya. Di situ dilihat dari nilai gurunya dan Bapak Ibu bisa mengamati suasana di kelas. Nah, kebanyakan itu mengkambing hitamkan metode ceramah, apa iya? Itu loh. Jadi dalam PTK itu semuanya seakan mengadili bahwa ceramah itulah kambing hitam dari kegagalan pembelajaran. Apa iya? Itu. Nah, itu di prasiklus. Jadi prasiklus kegiatannya cukup Bapak Ibu mempelajari nilai itu cukup, nilai dari guru. Jadi tidak perlu mengajar kayak lama, itu tidak perlu. Ya, tidak perlu ngajar diajar, itu tidak perlu. Enggak usah pakai metode itu enggak perlu. Jadi cukup lihat nilai gurunya, mana yang paling jelek, mana yang KKM-nya paling banyak, itulah yang kita lakukan PTK. Kemudian latar belakang. Latar belakang itu merupakan konteks. Jadi ketika Bapak Ibu membuat latar belakang, enggak usah cerita jauh-jauh, enggak usah banyak referensi, tapi cerita situasi masalah di lapangan itu seperti apa. Situasi di masalah seperti apa di tempat riset itu. Sehingga fokus di situ. Kalau mau pakai referensi nggak usah banyak-banyak. Ya, latar belakang cukup 2 halaman itu sudah cukup. Tapi langsung fokus cerita di situ. Mengapa kok milih akidah akhlak? Mengapa kok pakai metode itu? Mengapa kok di sekolah itu? Itu alasannya yang diuraikan di situ di latar belakang. Kemudian di teori juga masih ada yang ini. Kalau di sana judulnya upaya peningkatan hasil belajar, langsung aja teori hasil belajar. Tidak perlu belajar adalah hasil belajar, tidak perlu, tapi langsung hasil belajar. Hasil belajar. Tuh. Langsung hasil belajar. Ya, jadi tidak perlu belajar adalah hasil belajar adalah itu ketahuan. Langsung hasil belajar adalah perwujudan hasil belajar adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah langsung tekan saja. Itu di teori. Apa yang kita uraikan di teori yaitu orian teoritik dari variabel yang ada di judul penelitian. Ya. Paling enggak kalau hasil belajar ya hasil belajar, kemudian kedua orian teori tentang metode apa, media apa itu diuraikan di situ. Kemudian rumusan masalah. Nah, PTK itu rumusan masalahnya cukup satu saja, nggak usah banyak-banyak. Apakah metode A bisa meningkatkan hasil belajar mapel bla 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 pada siswa bla bla bla, cukup satu aja. Ya. Tidak perlu apakah bisa meningkatkan motivasi, nggak perlu. Nanti ngukurnya kepanjangan. Karena endingnya adalah pada hasil belajar. Ya. Boleh sih, tapi nanti Bapak Ibu ngukurnya enggak kepanjangan, kerjaannya terlalu tambah. Satu aja rumusan masalahnya. Apakah metode titik-titik dan titik-titik bisa meningkatkan hasil belajar mapel titik-titik pada siswa kelas titik-titik? Itu aja cukup satu. Jadi apakah? Kemudian teknik pengumpulan data. Di dalam PTK yang lazim itu pakainya tes, studi dokumen, dan observasi. Tidak pakai wawancara di dalam PTK. Tes untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui capaian hasil belajar. Studi dokumen bisa jadi untuk mengetahui apa dokumen nilai-nilai awal siswa tadi sebelum dilaksanakan PTK. Observasi untuk mengetahui apa? Mengumpulkan data observasi proses pembelajaran. Bisa diobservasi dengan guru kepada guru atau observasi kepada siswa yang diobservasi. Ya, jadi wawancara tidak lazim digunakan di dalam PTK.
Kecuali kualitatif itu Bapak Ibu pakai wawancara itu boleh. Kemudian yang ketujuh, jangan lupa cantumkan indikator keberhasilan di proposal itu. Indikator keberhasilan ada dua, KKM individu dan KKM klasikal. Kalau KKM individu ya berapa di situ KKM mapelnya 70 atau 65 atau 80. KKM klasikal 85% harus sudah tuntas di kelas itu. Jadi ini harus dicantumkan. Ya, apakah siklus 2 sudah tuntas? Ya sudah, siklus 2 sudah tercapai ya sudah berhenti. Kalau siklus 3 baru tuntas ya sudah, siklus 3 baru berhenti. Itu. Ini beberapa sedikit catatan penegasan tentang PTK. Jadi membuat proposal kemarin itu bukan laporan penelitian, karena ada yang sudah membuat laporan penelitian. Uang PTK aja belum kok udah laporannya udah jadi. Nah, kita kan baru proses sampai siklus PPL yang ketiga. Itu. Kemudian video pembelajaran. Ya, video pembelajaran. Ada beberapa catatan kecil. Yang pertama, kalau Bapak Ibu mulai pelajaran itu tolong posisi di tengah dan berdiri. Jangan memulai pelajaran sambil duduk atau sambil menyandarkan tangannya di meja, itu tidak bagus. Jadi ketika mulai pelajaran berdiri posisi di tengah, pastikan anteng dulu, semua siswa dilihat, diam, baru kita mulai pelajaran. Jangan memulai pelajaran kalau anak masih bicara. Itu. Jadi mulai pelajaran posisi di tengah berdiri, jangan duduk atau jangan gini loh, ditempel ke meja gini loh. Kadang itu kebanyakan gini ini banyak. Nah, jangan itu dihindari. Kalau Bapak Ibu posisi ngajar kok dinilai, jangan pernah duduk di kursi. Ya, kalau Bapak Ibu mengajar kok dinilai, maka jangan duduk di kursi. Pokoknya mobile ke depan, di samping kanan, samping kiri, pokoknya jangan duduk. Ya, jangan duduk. Jadi jangan ngajar sambil duduk. Jadi ketika yang pertama, ketika mulai pelajaran, maka posisi di tengah, ya pastikan semuanya diam, baru kita mulai. Jangan sandaran tangan di meja. Kemudian jangan ngajar sambil duduk, menerangkan sambil duduk. Ya, walaupun boleh sih kalau kita mau pakai itu, maka kalau Bapak Ibu pakai slide LCD, mending pakai yang itu, yang dipencet bisa gerakkan itu loh. Namanya apa itu? Poin sing itu loh, sing pergerakan dipencet bisa jalan, itu lebih bagus pakai itu, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mobil sambil berdiri. Itu bisa juga sesekali nanti ke laptop juga bisa juga, nggak apa-apa sih. Tapi lebih baik diusahakan jangan sampai sambil duduk. Poin itu. Kemudian tayangan slide itu usahakan layarnya penuh. Jadi nek kemepetan LCD-nya diundur ke biar penuh tayangannya di sana, jadi gede gambarnya jelas gitu. Karena apa? Karena kalau gede nanti siswa di belakang bisa lihat. Nah, beberapa Bapak Ibu tayangannya nggak besar itu, layarnya masih sisa banyak itu. Jadi layarnya besar, tapi tampilannya nggak usah kotak-kotak TV, itu tidak maksimal. Maka diundur lagi LCD ini sampai pol layar itu penuh. Sehingga siswa belakang sana tuh bisa melihat jelas gitu loh. Nah, jangan sampai kita membawa media tapi tidak membantu menjelaskan, ya ora kacek. Ada beberapa yang kotaknya kecil gitu, kesak TV gitu yo. Guru neto yang ngerti yang mburi ra ketok. Itu. Maka coba nanti kalau sudah di-shoot ditayangke sehingga layar itu kebak penuh. Nah, itu nanti dari belakang akan kelihatan cetok. Gitu. Kemudian pastikan suaranya keras, mikrofonnya didekatkan. Ada beberapa yang suaranya nggak masuk, terdengar alun-alun banget itu. Nah, maka gimana caranya agar nanti suaranya bisa masuk jelas, keras, ya, sehingga nanti didengar, dilihat videonya juga jelas. Ada yang suaranya nggak jelas, jauh banget kayaknya mic-nya itu. Silakan nanti diatur sendiri kalau nanti bikin video untuk kegiatan yang lainnya tahap berikutnya. Kemudian penyampaian tujuan pembelajaran. Nah, ini seni kata, seni kalimat. Jadi jangan kaku banget anak-anak. Hari ini tujuan pembelajarannya adalah 1, setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat bla bla bla. 2, jangan begitu. Tapi pakai bahasa yang melebur gitu loh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar ini, harapannya nanti setelah pembelajaran nanti kalian semua paham tentang ini, dan ini. Jadi jangan terlalu formal banget. Jadi diramu yang melebur. Jangan bilang kalau tujuan belajarannya adalah 1, 2, siswa dapat, enggak menarik. Tapi anak-anak, nah yang kedua gunakan bahasa kita, jangan Pak Guru dan Bu Guru. Ini sudah saya sampaikan dulu. Gunakan bahasa kita. Hari ini anak-anak kita akan belajar, kita akan mendiskusikan, kita akan membahas tentang ini. Sehingga harapannya nanti setelah selesai pembelajaran nanti kamu dapat ini, bisa ini, dan bisa ini. Jadi nggak harus detail banget, enggak. Tapi disampaikan di awal tujuan globalnya saja. Jadi pakai bahasa kita, jangan Bapak Ibu Guru. Masih banyak yang Bapak Ibu Guru.
Hari ini Pak Guru akan menjelaskan, hari ini Bu Guru akan menerangkan, ya kurang bagus. Karena apa? Bahasa kita itu melibatkan anak bahwa kelas ini milik kita bersama, gitu. Guru itu salah satu sumber belajar, bukan segala-galanya. Anak bisa juga nanti dia menyampaikan informasi terkait dengan pembelajaran. Maka bahasanya kita. Hari ini kita akan mendiskusikan, hari ini kita akan belajar bersama, begitu. Hari ini kita akan nonton film bersama, hari ini kita akan melaksanakan bersama, begitu. Sehingga perlibatan anak sudah disampaikan sejak awal pembelajaran. Itu saya kira beberapa catatan dari saya setelah melihat RPP dan PTK yang Bapak Ibu sampaikan, ya kita belajar bersama lah, gitu. Nah, sering saya sampaikan Bapak Ibu, saya tidak tahu Bapak Ibu dapat proposal PTK itu dari mana, apakah buat sendiri, apakah download atau dari mana, ya. Nah, tolong kalau foto download, tolong dipahami dulu, dipelajari. Jadi tidak semuanya langsung dikumpulkan. Ya, disesuaikan dulu. Ya, sehingga dipahami dulu. Di dalam menulis karya ilmiah, pastikan yang kita tulis kita paham. Kalau nggak paham, jangan ditulis. Karena ketika tulisan itu milik kita, kita namai nama kita, berarti itu adalah sudah kita yang bertanggung jawabkan. Nah, sering kali saya sampaikan, Bapak Ibu, dengan adanya IT, kita jangan terjebak. Jangan kita dengan IT kita semakin bodoh, saya sampaikan berkali-kali. Tapi bagaimana itu sebagai inspirasi saja, kita tetap yang membuat. RPP download boleh kasih contoh perbandingan, tapi jangan langsung dikumpulkan. Dicek dulu, dicek dulu, dicek dulu. Itu nomornya dikasih yang bagus, jangan tanda-tanda silang, tanda-tanda panah itu enggak standar itu. Bahasanya dicek lagi sesuai apa tidak, itu. PTK juga banyak banget proposal PTK, laporan juga banyak banget di situ. Kalau kita mau download selesai, download kumpulnya selesai, tapi kita nggak dapat apa-apa. Kita PPG berbulan-bulan ya, bisanya download gitu tapi nggak paham. Itu. Ini saya kira perlu kita sadari bersama itu. Karena kelihatan ini rasa download, rasa buit itu kelihatan dari karya-karya itu. Itu. Ini yang saya kira kita perlu belajar bersama sehingga nanti Bapak Ibu setelah PPG itu dapat hasil betul. Oh, RPP kayak gini, TPEC, ada Volsi, ada apa lagi, ada HOTS, kemudian PTK itu purpose-nya kayak begini gitu. Mending kalau belum paham ditanyakan. Gitu. Karena ya itu tadi bikin proposal kok jadi laporan itu dari mana bikin laporan itu. Itu. Kemudian Bapak Ibu selain itu yang saya sampaikan, jadi PPG itu kan ada pendalaman materi, ada perangkat pembelajaran, ada PPL, nanti ada UKIN dan ada UP. UKIN itu untuk kinerja, Bapak Ibu tidak perlu stres, pokoknya bikin video, bikin RPP yang bagus, itu aja sudah cukup selesai. RPP yang bagus, ngajarnya yang bagus, kemudian PTK juga bikin laporan, sudah ada lembar-lembar panduannya, silakan diisi yang lembar berapa itu 3 atau 4 atau 7 itu diisi, yang suruh memetakan masalah apa yang muncul, sebabnya apa, coba diisi yang bagus dengan identifikasi yang jelas, itu. Sehingga nanti Bapak Ibu setelah PPL 1, 2, 3 ada kompre. Kompre itu nanti prakteknya Bapak Ibu suruh ngajar sebentar begitu kemarin itu. Nah, nanti terus UKIN juga mengumpulkan video juga sama sih nggak beda dengan yang beginian. Terus nanti mengumpulkan laporan PTK. Nah, yang tidak kalah penting adalah UP Bapak Ibu, ujian pengetahuan di tahap akhir itu kadang-kadang yang paling berat. Yang paling berat saya sampaikan. Karena disitulah akan menentukan kelulusan nilai, karena ada batasan nilai di situ nanti. Maka tolong Bapak Ibu, di sela-sela Bapak Ibu PPL, perangkat, dan PTK, baca-baca juga tentang materi pendalaman kemarin. Tolong betul pendalaman kemarin. Sehingga nanti Bapak Ibu di UP nanti bisa lolos ujian pengetahuan itu. Karena itu computerized, pakai aplikasi komputer, sehingga nanti jawabannya ya sekali klik sudah selesai, tidak bisa diperbaiki lagi kalau dikumpulkan. Kalau ngajar, saya yakin Bapak Ibu sudah punya banyak pengalaman ngajar itu. Bikin RPP juga sudah sekian puluh tahun bikin RPP. Cuman mungkin perlu ada beberapa yang perlu dibenahi. Itu gampang. PTK juga gampang dibenahi, gampang. Ya ngajar, saya kira Bapak Ibu sudah jam terbangnya sudah banyak, ngajarnya sudah sekian lama, tinggal mulai sedikit-sedikit aja udah bagus. Tapi kalau UP itu nggak bisa. Itu loh, ujian pengantar nggak bisa apa-apa. Dan Bapak Ibu yang paling menentukan bagaimana klik jawaban itu yang menentukan nanti kelulusannya itu. Maka saya mohon betul, tolong dipelajari betul pendalaman materi itu, sehingga nanti kalau ngerjakan UP, Bapak Ibu tidak ada kesulitan dan bisa lulus. Kalau tidak lulus bagaimana? Dulu aturannya 3 kali, nggak tahu sekarang saya. Kalau dulu aturannya 3 kali, sekarang nggak lulus, boleh ujian tahun depan, boleh tahun depan, boleh tahun depannya. Masih ada kesempatan 3 kali. Nah, 3 kali sudah nggak lulus, ya sudah off.
Sudah tidak ada peluang lagi untuk sertifikasi. Itu. Maka sekali lagi tolong ketika masa-masa ini tolong Bapak Ibu mengesempatkan waktu betul, ya izin sekolah, izin siapalah aktivitasnya bisa fokus untuk mendalami materi-materi di dalam modul-modul itu harus dimantapkan betul. Ini. Yang PPK tahun 2019 yang dulu pertama kita PPK 19 anak-anak Kalimantan itu dulu jumlahnya 54. Sampai hari ini itu masih 5 tersisa yang belum lulus. Masih 5 tersisa belum. Kemarin saya dapat info dari teman-teman Kalimantan, Pak, ini yang ikut 6, yang lulus cuma 1, masih 5 tersisa. Nah, padahal ini sudah tahun ketiga, gitu loh. Apakah masih boleh apa enggak, ya kita belum tahu tahun depan. Karena kalau sudah 3 kali enggak lulus mengulang, nanti akan di blacklist oleh Kementerian Agama. Berarti memang enggak layak jadi guru, dianggap seperti itu. Nah, ini hal-hal sisiran yang saya kira perlu kita pahami, Pak Ibu. Saya mohon sekali lagi, itu juga demi kebaikan Bapak Ibu semua, sehingga nanti harapannya ya syukur UP sekali lulus, itu harapannya. Ya maka harus disiapkan sejak awal pemahaman pendalaman materi atau didalami betul ya, sehingga nanti Bapak Ibu tidak ada kesulitan ketika harus mengerjakan UP. Nah, mungkin saya kira Bapak Ibu bisa lah, karena ngajarnya sudah sekian lama ngajar, RPP juga sudah banyak, saya kira tidak ada masalah. RPP kemarin saya sampaikan panduan penilaian itu tolong diperhatikan betul. Praktek ngajar juga tolong diperhatikan betul, itu yang dinilai. Nanti dari tim penilai nilainya itu. Ya. Kalau mungkin besok itu yang nilai dosen 1, guru 1. Jadi pembelajaran Bapak Ibu kayak kemarin itu, guru 1, kemudian dosen 1 yang menilai. Tapi nanti kalau UP jangan tulis, itu langsung dari pusat yang dihandle secara online. Baik, itu Bapak Ibu beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam review hari ini terkait dengan RPP, PTK, dan video. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, saya persilakan kalau ada. Ada yang mau disampaikan mungkin? Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Itu di LSM ini kan ada LK untuk PTK ya. Apakah LK yang dimaksud itu di sini termasuk tes atau studi dokumen, observasi yang nanti kita upload atau gimana? Isinya apa LK itu, Pak? LK yang PTK? Ya, yang LK PTK. Kan ada Nah, PTK. diisi aja nanti diupload, Pak. Iya. Sesuai dengan dinamika di kelas. Kira-kira Bapak Ibu di kelas menemukan masalah apa, kemudian penyebabnya apa, kemudian solusinya apa, itu kayaknya kalau nggak salah. Nanti disaja nanti diupload di LMS. Oh, gitu. Berarti permasalahannya ada di kelas atau Ya, mungkin di kelas. oh. Di kelas. Jadi Bapak Ibu nanti sambil praktek ngajar itu sambil mengamati suasana kelas. Itu. Jadi PTK kita ini kan apa ya? Yang penting Bapak Ibu punya gambaran PTK itu begitu. Walaupun mungkin saya sampaikan ini langkah kita tidak betul secara teoritik karena kita sudah terlanjur bikin RPP, kita praktek dan kelas itu tidak bermasalah. Anggap aja kelas itu Bapak Ibu yang bermasalah, katakan begitu. Sehingga nanti Bapak Ibu sambil praktek ngajar sambil mengamati situasi kelas. Sambil cantumkan di situ kalau memang ada satu persoalan. Siswa kok rame, kenapa? Siswa kok nggak paham, kenapa? Solusinya apa? Itu. Jadi ada masalah, apa sebabnya, bagaimana solusinya. PTK kan intinya itu. Tapi besok kalau Bapak Ibu PTK betulan, maka cari kelas yang bermasalah betul. Ini kan kelasnya kan nggak bermasalah. Karena Bapak Ibu ya terintegrasi itu kan ya praktek ngajar, kalau PTK ya seakan-akan itulah kelas yang kita pilih, kelas bermasalah gitu aja. Nah, lembar-lembar itu silakan diisi Bapak Ibu semua, nanti diupload di LMS gitu aja. Yang penting diupload, Bapak Ibu ngupload tugas di LMS. Ya, terima kasih. Nah, besok kalau PTK betul itu sebagai catatan Bapak Ibu ketika besok PTK betul bisa juga pakai itu. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Tidak ada? Cukup? Ya Pak, saya Pak. Cukup Pak. Ya, gimana Pak? Kalau disuruh upload PTK, itu yang diupload besok, yang kedua itu apa Pak? Tagihannya apa di situ Pak? Sesuai dengan tagihannya saja.
Nah kan kemarin itu kan belum tahu kalau dia yang suruh upload itu proposal, belum tahu, maka ya seadanya. Terus untuk yang kedua minggu besok itu yang diupload apa Pak? Apa Di situ proposal dan bab 2 gitu? sing lembar-lembar itu loh Pak. Ada nggak? Coba sebentar saya buka ya. Belum. Saya carikan dulu sebentar coba. File saya masih enggak ini. Lembar kerjanya kok nggak ada ya? Pak Andri punya Pak Andri. Andri, Kemarin ada? Pak Ali Hamdan kayaknya sudah pernah itu ya, yang catatan seperti itu. Yang lembar-lembar kerja itu loh, Pak, sing kotak-kotak itu loh. Dulu saya punya atau enggak? Anu ini, di mana ini? Itu kan LK Pak. Lembar kerja PTK itu toh? Kan Ya, ada lembar dua, kerja. yang LK dan yang satunya PTK kan. Yang LK itu kan ada 3 LK kalau nggak salah apa ya? Apa 6 ya? 6 yang 6 lembar itu loh, Pak. LK 6 lembar Ya, itu loh. Nah ya itu, yang Pak. enam, yang 6 sudah LK setiap satu siklus kayaknya 2 lembar itu Nah, untuk 2 lembar. Nah, maka itu aja ya. nanti di-upload. Oh, Itu gitu ya. Oke. di-upload aja itu yang LK itu. Oh iya Bapak. Nah, coba tak cari nanti tak upload di situ nanti. Itu sebagai catatan panduan, Pak. Jadi masalahnya apa kan yang dimintakan itu. Berarti tidak mengupload ataupun bab-bab itu toh Pak? Itu nanti laporan di akhir, Pak. Setelah Ya. Bapak Ibu selesai nanti mengajar 1 2 3, maka di laporannya disampaikan di laporan akhir. Jadi ngupload proposal, yang kedua ngupload LK, kemudian ngupload laporan PTK-nya terakhir. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Saya kira cukup Bapak. Cukup ya. Jadi itu Bapak Ibu ya tolong dihitungkan. Jadi RPP mengacu pada lembar penilaian RPP. Kemudian kalau Bapak Ibu bikin video mengacu pada penilaian video. Kemudian jangan lupa tadi saya pesan saya tolong sambil dipelajari pendalaman materinya itu. Yeah. Sehingga nanti besok Bapak, karena itu ujian akhir itu kadang-kadang yang paling berat Pak menurut saya, paling berat. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa lolos di UP itu kuncinya di situ. Gitu. Jadi kami dari apa ya?
asesor itu saya kira kalau kemampuan ngajar Bapak Ibu sudah punya pengalaman banyak lah saya kira. Nanti mungkin ya ngajar juga sudah banyak ngajar, jam terbang sudah 5 tahun 10 tahun saya kira